Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo adik sana warga Kota Bengkulu khususnya dan di Provinsi Bengkulu pada umumnya dan tentunya juga bagi masyarakat seluruh Indonesia. Alhamdulillah di edisi podcast hari ini, podcast Betandang atau Podang dengan program Apo Kabar Dang. Ini Apo Kabar Dang ini menyesuaikan dan di podcast Betandang Apo Kabar Dang ini kami betandang di salah satu hotel ternama. Pasti masyarakat sudah tahu nih kalau lihat view-nya dan dihadiri langsung oleh tentunya orang yang sangat spesial. Kedua narasumber yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Nah, ini adik sana. Alhamdulillah tanpa berpikir panjang nanti kita akan berdiskusi akan menggali seputar tema yang kini lagi hangat-hangatnya. Ya ini kebijakan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu. Dan kali ini kita akan melihat sejauh mana efektivitas atau mungkin mengevaluasi atau mungkin bercerita atau menilai sejauh mana sih efektivitas program PPKM di Kota Bengkulu. Nah, oke di sana warga Kota Bengkulu. Sebelum melanjutkan jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Oke? Nah, langsung saja kita perkenalkan kedua narasumber ini. Yang pertama dengan Dang siapa nih? Silakan perkenalkan diri. Saya Sumardi, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, sekaligus Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini dapat bertemu dengan Bung Damar, anak muda, dan didampingi oleh Mbak Ulan juga seorang mahasiswa yang fokus pada hari ini. Mereka minta bagaimana tanggapan terhadap efektivitas pelaksanaan PPKM di Kota Bengkulu dan imbasnya terhadap kota-kota lain dalam Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, itu sepintas perkenalan dari Dang. Akrab disapa apa nih? Dang apa nih biasa? Dang Sumardi atau Dang Kombes? Dang Kombes. Nah, nanti Dang Kombes. Jadi masyarakat Kota Bengkulu mungkin tidak asing lagi dengan sosok beliau karena beliau ini merupakan 50 toko, masuk 50 toko berpengaruh di Kota Bengkulu, khususnya di Provinsi Bengkulu. Jadi tidak asing dengan sosok beliau. Nah, ini lanjut next dengan narasumber kita yang kedua. Silakan perkenalan diri. Baik, Assalamualaikum teman-teman, adik sanak segalonyo. Nama saya Tri Wulandari, saya mahasiswa YIN Bengkulu yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi UIN. Iya. Saya juga salah satu aktivis perempuan di Provinsi Bengkulu. Senang bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Iya. Semoga diskusi kita ini nanti bisa memunculkan semangat baru di era pandemi dan juga mungkin ide-ide baru ya untuk menghadapi masa pandemi saat ini. Wah, itu panggilannya apa nih panggilan? Ulan boleh. Ulan boleh. Iya. Karena ini Dang, biasanya lawan Dangnya apa ya kalau bahasa Bengkulu Dang? Dang buci, buci. Ya, kira-kira begitulah ya. Adek Ulan aja. Nah, jadi itu adek Ulan jadi mewakili suara milenial ya, suara milenial. Nah, Dang, Sumardi, karena kita sudah melalui protokol kesehatan, enak lebih efektif kita ngobrolnya dibukanya Dang. Bisa juga. Nah, karena udah tes ini ya. Oh, kalau sertifikat udah. Nah, alhamdulillah. Oke, dibukanya. Ya. Biar lebih leluasa ngobrolnya. Oke, nah itu wajah beliau, sosok yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Kota Bengkulu. Dang, by the way anyway ini Dang. By the way anyway. Itu bahasa dusun. Jadi by the way anyway terkait dengan kebijakan yang sudah diberlakukan. Bahkan dunia lah, termasuk Bengkulu. Nah, kalau dia menular, artinya orang ini tidak boleh terlalu berdempetan, tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersentuhan. Nah sekarang kita ukur bagaimana supaya dia efektif pelaksanaannya. Supaya efektif pelaksanaannya tidak tergantung dengan hanya pemerintah. Pemerintah itu melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Iya. Ya kan? Nah misalnya kalau Dang Kombes dari kemarin-kemarin nggak kena. Iya. Saya kemana-mana bukan soal masker, tapi hand sanitizer. Ada orang maksa, Pak, saya nggak kena, saya mau salaman betul, oke salaman, tapi jangan tersinggung ya. Ketika salaman kita pasti saya semprot dengan ini tangan saya, atau tangan dia sebelumnya saya semprot, tangan saya semprot lagi. Demi saling menjaga ya. Saling menjaga. Ini apa? Karena untuk kesehatan saya, kesehatan dia, keluarga dia dan keluarga saya, ya kan? Nah kalau dua-duanya tidak, berarti dia sudah terputus mata rantai. Demikian juga yang lain. Ini kan di hotel iya pakai prasmanan.
Tapi yang mengadakan pesta di rumah apakah prasmanan? Separuh iya, separuh tidak. Ya. Akhirnya berkerumun juga akhirnya. Nah kalau prasmanan yang lucu lagi, sendoknya 1 sendok ber 1000. Bukan per 100, 1 sendok ber 1000. Nampak? Nah inilah artinya yang namanya disiplin tadi yang paling penting. Ini yang kita khawatirkan. Nah artinya bagaimana efektivitas PPKM itu sangat tergantung pada 2 faktor. Satu, yang paling dominan adalah kedisiplinan masyarakat bahwa bertekad betul bahwa untuk tidak menularkan virus corona itu kepada orang lain. Ya, itu. Nah, kalau pemerintah ini penyintas sifatnya, artinya kata, yo ini aturannya supaya tidak kacau, diberi aturannya. Aturannya bagaimana kalau pesta begini? Ya. Tapi peresmiannya, pestanya sementara ditunda. Ya. Kenapa? Dikhawatirkan tidak disiplin kalau jumlahnya sudah banyak kan. Kalau masyarakat umum 3 kumpul berarti 1000 kan? Ya. Nah, mana bisa ada disiplin? Iya, Nah, iya. gitu. Itulah makanya untuk sementara waktu ditunda. Ini efektivitasnya sangat tergantung pada kedisiplinan masyarakat. Kalau aturan sudah dibuat oleh pemerintah, soal misalnya, Pak, kenapa tidak sama antara surat menteri atau surat pemerintah pusat dengan surat SE, yang surat edaran? Bukan itu yang paling penting. Sudah jelas dikasih tahu bahwa sementara waktu ini kita hindari kerumunan dalam jumlah besar. Ya. Kemudian jaga jarak, sering-sering cuci tangan, baru pakai masker. Ya. Ya. Masker ini di tempat umum itu artinya kalau kita flu, pilek, ya, sedang tidak sehat. Karena kita tidak tahu mendadak flu, kena ke orang sebelahnya. Kalau dia pakai masker, dia ganti masker baru, cuci muka pakai sabun. Tetap aja dia ganti masker, cuci muka pakai sabun. Aman. Tapi kalau misalnya dia ganti saja, dia tidak mau cuci muka pakai sabun, masih dikhawatirkan. Karena belum tentu dia tidak COVID. Kalau dia tidak COVID, no problem. Ya. Nah, itu dari sana bahwa pandangan beliau terkait dengan ya tadi beliau menyampaikan bahwa kalau bicara sejauh mana itu tidak terukur, tapi bagaimana beliau menyikapinya melihat dari indikator kedisiplinan masyarakat dalam menjaga dirinya sendiri, menjaga orang lain dan menjaga keluarga masing-masing. Karena itu menjadi indikator bahwasanya lebih efektif mencegah daripada mengobati. Karena tadi beliau sudah juga menyampaikan tips-tips bagaimana bisa lepas dari zona terpapar. Tips-tips yang sudah beliau sampaikan tadi bahwa satu, tidak banyak pikiran, kemudian makan dan minum, dan tidak bikin yang aneh-aneh ya, tidak, artinya santai ya. Dan yang keempat adalah isolasi mandiri, itu jauh lebih efektif dibanding di rumah sakit. Nah, ini Mbak Ulan selaku kalangan milenial melihat gencarnya pemerintah mensosialisasikan kebijakan PPKM dari kacamata milenial sendiri. Anak-anak muda kan kerap juga kongko-kongkoan, nongkrong. Nah, ini bagaimana sih solusi pemerintah lebih tersampaikan atau informasi atau kebijakan ini dari kalangan milenial ini seperti apa bagusnya, sehingga ini menjadi inspirasi bagi pemerintah. Karena kan masih ya kita juga tidak memungkiri masih juga ditemukan pelanggaran di tempat-tempat umum, tempat makan, tempat-tempat hiburan. Nah, ini dari kaca milenial sendiri seperti apa? Silakan. Makasih ya sebelumnya. Jadi gini, terkait PPKM sebenarnya milenial ini bahkan seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berumur, yang anak-anak, muda, bahkan kami anak milenial merasakan pandemi ini kan semua orang itu kan bukan hanya di tahun 2021 toh, dari 2019. Bahkan pada tahun 2019 aturan pemerintah, bahkan kami sebegitu takutnya itu bahkan di tahun 2019. 2021 ini bisa dikatakan kami sudah terbiasa begitu kan. Yeah. Cuman agak anehnya lagi dengan ada sebutan kata PPKM ini tadi, sebenarnya itu. Kalau untuk penyesuaian sebenarnya mungkin di 2019 kami agak kaget, di 2020 kami sudah bisa menyesuaikan, 2021 mungkin ada julukan baru PPKM, makanya agak bingung PPKM itu seperti apa, kebijakan seperti apa kayak gitu. Mungkin milenial agak bingung. Jadi kalau Ulan melihat dari kacamata Ulan sendiri, bagaimana sih kebijakan atau pemberlakuan PPKM sendiri di Provinsi Bengkulu? Sebelumnya mungkin bagi masyarakat yang kurang tahu PPKM itu apa dan kemudian dampaknya juga seperti apa, sebenarnya kan benar kata Bang Sumardi tadi bahwasanya PPKM ini kan untuk memberantas COVID-19. Jadi banyak seluruh warga Indonesia menginginkan
negara Indonesia segera bangkit ya, berhentilah sama-sama membantu pihak pemerintah untuk memutuskan rantai COVID. Ya, dimulai dari kesadaran kita semuanya kayak gitu. Tapi begini, PPKM ini ada 4 level ya kalau nggak salah ya kan Bang? Ada 4 level dan kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang kita udah di posisi posisi keempat. Kemarin turun 3, naik 4 lagi. Nah, itu tadi artinya menggambarkan kelasan itu kan menggambarkan seberapa banyaknya yang terdampak kan Bang? Ya, naik turun angka yang dilaporkan oleh Satgas COVID-19 tingkat Provinsi Bengkulu dari laporan kabupaten kota yang ada. Nah, ketika turun level 3 naik, level 3 naik turunnya ini pertama tergantung pada hasil tracking. Ya. Hasil tracking terhadap masyarakat yang misalnya ada dia yang kena kemudian di tracking kepada kiri kanannya. Kemudian hasil tes PCR yang ada, yang keluarnya pun sampai berbulan-bulan gitu ya kan. Ya. Nah ini kan hasil dari situ yang dilaporkan, laporan harian itu. Nah kenapa dia naik turunnya kadang tinggi. Pertama itu tadi masyarakat tuh sebenarnya sudah kena walaupun dia turun itu, sudah kena. Tapi hasil trackingnya dikit dia turun kayak gitu. Nah supaya ini cepat yang aslinya itu tadi data aslinya supaya dapat itu tadi disiplin masyarakat yang saya kata termasuk milenial ini salah satu menjadi contoh teladan di masyarakat. Kenapa? Yang saya kata contoh masyarakat. Karena ketika dia bicara dengan ayahnya, sama ibunya, sama kakaknya, sama adiknya, kenapa kita harus berhentikan cepat penularan COVID-19? Karena sangat berpengaruh kepada tata kehidupan. Nah, tata kehidupan itu artinya mobilisasi kehidupan kita berusaha sehari-hari dan penghasilan kita sehari-hari. Misalnya sekarang di bandara sepi, terus kalau bandara sepi berarti pesawat hanya satu kali ke Bengkulu sehari. Coba bayangkan orang yang berdagang di bandara, kemudian supir taksi, supir angkot, berpengaruh semua kan? Terdampak semua. Baik Jakarta maupun Bengkulu. Itu efek dominonya ya? Itu efek dominonya. Artinya begitu sangat pentingnya kita untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Karena pengaruhnya kepada ekonomi. Memang kalau tingkat pedesaan dia tidak pengaruh. Karena pedesaan itu dia sepanjang hujan masih ada, sawah masih menghasilkan. Sepanjang harga sawit masih mahal seperti sekarang ini, kebun sawit tetap biasa. Kopi mahal, pasti panen dia kan? Nah, sepanjang dia tidak ada tamu dari luar-luar itu. Tapi ketika dia ada tamu dari luar, dia terima apa adanya seperti sebelum new normal ini. Nah itu yang menyebabkan penularan COVID-19. Nah itu yang kita harapkan. Jadi dari milenial tadi saya berharap apa kata Wulan tadi untuk dia ikut mengedukasi masyarakat agar menyatakan COVID-19 itu adanya ada dan buktinya banyak orang sakit kemudian meninggal kemudian sembuh. Tapi dibanding yang meninggal lebih banyak yang sembuh. Nah, tapi ini sangat berpengaruh, ya, sangat kata sangat itu berpengaruh terhadap tata kehidupan bermasyarakat, baik di dalam adat budaya, mobilisasi, kemudian yang paling pengaruh lagi penghasilan. Nah, hanya saja yang kita dispensasikan pasar tradisional, yang kita dispensasikan pasar karena di situ juga kita kasih tahu mereka pakai masker. Tapi sekarang sudah membudaya pakai masker. Tapi pakai hand sanitizer apa membudaya tidak. Oh, itu juga harus digencarkan. Padahal juga ya. itu sebenarnya yang paling penting pokok karena dia kontak langsung. Nah, ibu-ibu yang belanja di pasar itu juga seperti istri saya karena saya termasuk orang hobi ke pasar. Ya, jujur aja. Tanya orang pasar pasti tahu dia Pak Sumardi. Pasti tahu dia. Khususnya pasar Panorama dan pasar Kaget ya. Tapi nggak sukses kan? Ya. Nah, jadi saya bilang, ketika terima uang dari dia, semprot dulu uangnya baru tangan kita. Ya, benar. Semprot dulu uangnya ini baru dari kita. Kalau bisa beli pisang, kita uang sosoknya kita semprot. Karena kita nggak tahu dia. Iya. Nah, kalau dia tidak terima, tangan dia juga semprot. Mencegah dengan hand sanitizer. Meskipun orang. Nah, milenial itu begitu besar pengaruhnya karena dia mempunyai komunitas yang besar. Komunitas yang besar itu termasuk ini tadi, ya. Apa namanya? Kakak, ibu, kemudian familinya. Gitu. Nah, ini lanjut ke Mbak Ulan tadi sendiri melihat bahwa memang peran anak-anak milenial perlu diedukasi.
bagaimana melihat bahwa perlunya peran milenial di tengah-tengah kebijakan PPKM? Ya, di luar kampus dia. Ya, di luar kampus, dia, kan. dia udah sadar sendiri kalau mereka. Nah, seperti apa nih real konkretnya? Sebenarnya selain milenial yang punya pengaruh besar, pemerintah juga punya pengaruh besar, Ya. ya nggak? Oh. Pemerintah juga pengaruh besar, karena Ya. pemerintah juga salah satu ibaratnya kami mencontoh pemerintah juga toh masyarakat. Jadi tadi kan dua faktor tadi kan. Pemerintah dan milenial sebenarnya mempunyai peran juga. Masyarakat juga melihat dari segi gimana pemudanya dan gimana pemerintahnya. Maksudnya adalah gimana pemerintah juga itu mematuhi protokol kesehatan kan gitu. Dan Nah, juga beraktivitas berimbang. berimbang, Bang. Ya. Jadi tidak Ya. hanya dituntut bagaimana milenial bisa mengedukasi, bagaimana bisa memberi contoh, Ya. tapi juga yang memberi kebijakan itu juga melakukan Memberikan contoh. memberikan contoh yang baik begitu. Ya. Jangan sampai yang membuat aturan tapi juga yang melanggar aturan. Bagaimana misalnya mentang-mentang contoh salah satu oknum ya mentang-mentang agak ternama Iya. karena adiknya atau keluarganya ini menikah dan kemudian akhirnya melaksanakan itu, kan padahal dia yang membuat aturan tidak boleh melakukan pengumpulan massa tapi malah melakukan kayak gitu kan, Iya. nggak boleh. Kami tentunya kalau milenial sebenarnya gini, kalau dari sisi kami ya para aktivis misalnya ada pemberlakuan PPKM ini benar kata Bang Sumardi bahwasanya terjadi berdampak kepada kami, baik itu dari segi pendidikan, baik misalnya saya kuliah tentunya ada perbedaan. Misalnya kemarin pas pemberlakuan awal PPKM sistem pendidikan memang seluruh dosen harus di WFH kan, iya harus kerja di rumah, dan kemudian terhambat lagi kami yang bimbingan, kami yang sebelumnya bisa KKN itu bisa 3-4 orang, sekarang hanya dianjurkan 2 orang, bisa kumpul sekarang baru ngasih ke lokasi, habis itu harus pulang. Itu berdampak kepada nilai-nilai dan kebudayaan dan juga apa ya? Psikologis ya? Psikologis kami. Jadi kami harap itu tadi, milenial juga sangat mempunyai harapan besar bahwasanya masyarakat punya kesadaran juga gimana sama-sama berantas penyebaran COVID-19, karena kami juga bisa dikatakan dari kaum yang tengah menempuh pendidikan juga kalau bisa jangan online terus kan gitu kan. Kalau kayak gitu karena mempengaruhi karakter kami. Orang yang ketika bertemu langsung dengan orang yang berkomunikasi melalui mobile phone itu berbeda. Kurang apa ya? Kurang intim ya, kurang. Iya benar. Apa ya, kurang kedekatannya kurang. Apalagi kita gitu. Tradisi orang timuran ya, orang timur ya. Kemudian juga ilmu yang kami dapat itu juga kami rasa agak berbeda. Kan kami ulan angkatan dari 18 masih tatap muka ya. Enak sekali ilmunya masuk ke otak, bahkan sangat ibaratnya tuh masuk ke hati lah. Kalau kita mungkin kita terapkan di masyarakat, kita bisa mengerti karena kita menjelaskan. Tapi kalau di masa online ini kami pun agak bingung kan. Kayak misalnya ulang anak ilmu sosial dapat mata kuliah statistik. Statistik itu kalau dijelaskan secara online sumpah agak pusing karena misalnya rumus-rumus kayak gini online agak pusing. Mungkin itu tadi kami kaum milenial terkhususnya dan juga mahasiswa tentunya sangat mendukung aturan dari pemerintah ini, pemberlakuan PPKM ini kan salah satu bentuk kayak respon yang baik pemerintah untuk mewujudkan keinginan masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya, untuk masyarakat Provinsi Bengkulu yuk sama-sama kita buat mendukung dan mengikuti aturan ini supaya apa? Supaya ya itu tadi keinginan misalnya kami mahasiswa atau peserta didik yang ingin tatap muka ataupun yang ingin sekolahnya tidak lagi online atau bisa melalui sip-sipan itu pembatasan, bisa terlaksana. Yang jelas pengennya tatap muka ya. Kontak langsung ya? Iya benar. Kemudian ada juga kayak masyarakat yang warungnya tidak bisa buka, misalnya ada yang 24 jam atau sampai jam 1, jam 2, pendapatannya berkurang. Ya kalau nggak mau terulang selama beberapa bulan ini dan seterusnya, ya patuhi selaku ini lagi berlaku kayak gitu. Itu ada sana. Jadi bahwa suara milenial adalah siap untuk membantu, berkontribusi. Cuman dengan catatan pemerintah juga harus konsisten dan komitmen dalam menegakkan aturan dan memberikan tauladan bagi masyarakat dalam kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Nah ini Dang Sumardi, Dang Kombes. Saya pernah seingat statement Pak Presiden Joko Widodo
di awal-awal pandemi itu dia menyampaikan statement ke publik bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID ini. Nah, jadi dan saya juga karena saya juga alumni COVID ya, pernah mengalami dan orang rumah juga saya sudah mengalami. Jadi memang kalau secara pribadi itu penyakit biasa sih. Cuman karena halusinasi pikiran kita udah terlalu penuh ketakutan-ketakutan dari informasi yang masuk ke otak kita, itu yang memicu kita menjadi orang yang akut. Ya, Nah, jadi drop ya. Ya, jadi karena aku melihat COVID ini sebenarnya kalau ya memang tidak ada dasar ilmiah. Ini penyakit biasa sebenarnya, demam biasa. Kalaupun ada sesak napas biasa. Nah, artinya tinggal lagi bagaimana kita membangun mentalitas imunitas kita dengan pikiran yang sehat. Ya. Nah, balik ke korelasinya, kalau dari statement Pak Jokowi mengatakan kita harus berdampingan, berarti di situ kita berarti udah harus berkawan dengan COVID ini. Karena tadi kalau saya korelasikan dengan statement saya bahwa ini penyakit biasa, kayak flu biasa, dan ini sudah terjadi sudah puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu, flu penyakit ada. Nah, ini bagaimana nih Bang Kombes? Maksud beliau begini, artinya menghadapi pandemi ini karena dia sudah terlanjur masuk ke Indonesia, kita tidak boleh panik, itu maksudnya. Jadi dengan pandemi ini kita tidak boleh panik, tetap tenang, tetap kita waspada. Tenang tapi waspada. Artinya ada orang yang ketika dia kena COVID itu langsung dia drop. Ini ibarat burung yang besar hinggap di ranting. Ya, langsung anjlok. Tapi ketika dia tetap tegar, kalau burung yang besar dia tidak masalah. Nah, itu maksud beliau, maksud Pak Presiden itu bahwa pandemi kan sudah masuk, nggak bisa kita hindari lagi. Nah, kita tidak boleh panik. Tapi kewaspadaan kita itu betul-betul waspada, bukan hanya waspada di bibir. Tapi waspada ini tadi artinya kita cara-cara waspada itu tadi kita mengikuti protokol kesehatan itu waspadanya. Artinya kita gunakan cuci tangan, hand sanitizer setiap bersentuhan dengan misalnya pintu yang umum, pintu WC yang umum itu kita semprot tangan kita. Kemudian kita tidak boleh bergerombol berdempet-dempet. Di ruangan yang ber-AC tidak boleh terlalu lama tanpa pakai masker. Ini maksudnya kan? Itulah berdampingan tadi. Bukan berarti kita berpelukan dengan COVID itu. Nah, tapi kalau kita yang sudah terkena COVID, tidak usah panik. Ya enggak? Ibaratnya kalau bukan kita ada bawaan komorbid apa segala macam, itu isolasi aja di rumah. Selesai. Ya, itu tadi saya bilang, karyawan kita, empat-empatnya itu tidak lapor kemana-mana. Udah istirahat di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Nggak usah minta bantu-bantu, makan, minum, istirahat, tidur dah. Sekarang udah sembuh semua. Udah sembuh semua kan? Nah, ini maksudnya contoh yang dimaksud oleh Presiden itu bukan berarti kita pokoknya saya berkawan kok dengan COVID, terserah COVID lah, bukan kita. Bukan begitu maksudnya. Kita tidak menganggap remeh juga artinya. Tidak boleh panik dan tidak boleh a priori. Ya, tidak boleh a priori. Tidak ada satupun orang yang boleh tidak peduli terhadap apa yang dianjurkan pemerintah. Semua kita harus berkontribusi. Semua kita tidak boleh cuek terhadap COVID ini. Tapi kenapa kita itu? Ya karena kita sudah menjuluki ini bahwa new normal. Artinya normal baru. Kehidupan baru. Apakah nanti dia akan kembali seperti kemarin itu dalam waktu dekat? Belum tentu, karena COVID ini yang namanya pandemi itu tidak mungkin selesai setahun. Hebatnya kalau sudah selesai setahun, begitu disiplinnya masyarakat kalau bisa selesai setahun. Tapi sanggup tidak disiplin? Dengan jumlah popularitas. Dengan populasi kita 250 juta warga Indonesia. Sanggup nggak? Oke, misalnya Bengkulu disiplin, sudah habis benar. Tapi orang datang ke Bengkulu. Nah, ya kan? Orang datang ke Bengkulu. Indonesia disiplin, orang datang dari luar bawa pula gitu kan? Nah, ini yang perlu memungkinkan ini 3 sampai 4 tahun berakhirnya. Nah, oleh karena itu nanti misalnya kita ketika turun angka statistik, kita longgarkan lagi, kita ikut longgar lagi. Nah, padahal itu tidak. Artinya level-level itu hanya menunjukkan angka-angka yang terpapar, yang sembuh, yang meninggal. Tapi sebelum ini tuntas betul, termasuk anjuran vaksin selesai betul, jangan lalai. Jangan lalai, tetap aja disiplin. Jangan abaikan. Tidak ada satupun warga yang boleh cuek terhadap anjuran pemerintah agar memutus penularan ini. Tidak boleh satupun. Semuanya harus berkontribusi. Nah, ini jadi gerak langkah yang sama. Jadi, Dang. Nah,
kan sudah berjalan sudah beberapa hari kebijakan PPKM ini. Kalau Dang melihat pendekatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, apakah sudah tepat atau belum nih Dang, dari kacamata Dang? Ya, yang berbicaranya sudah tepat, tapi gerakannya, ya, tindakannya itu masih perlu dioptimalkan lagi. Jadi, pembicaranya sudah tepat, rencana-rencananya sudah tepat, pelaksanaannya sudah ada, tapi perlu ditingkatkan lagi. Yang katanya sampai RT, lurah, dari kapan dikumpulkan lurah? Iya. Kapan lurah dikasih tahu seperti itu? Di mana dikasih tahu? Di mana disiplinkan? Itu jadi pertanyaan ya. Artinya masyarakat tahu itu hanya di radio, di koran, di televisi, di di media media sosial. Ya. Tapi dari pemerintah Dan secara setiap grup WA itu juga menyampaikan itu, tapi setiap grup itu juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. tiap hari ya. Tiap hari. Tidak peduli tua muda. Bahkan yang di-share itu ada pengusaha dari Kalimantan dengan meninggal. Iya, itu udah lama. Dari dulu juga kalau orang walaupun kaya raya, istana pun dia tinggalkan pergi. Nah, iyalah. Bukan itu yang menjadi persoalan. Benar. Yang jadi persoalan itu bagaimana kita bersama-sama melaksanakan disiplin untuk memutus mata rantai. Caranya hanya 3 itu tadi aja, nggak ada yang lain-lain. Nah, bagi yang terpapar, udah diam aja di rumah, makan, minum, tidur. Makan yang bergizi, minum yang bergizi. Ya enggak? Makan yang banyak. Enak tidak enak karena ciri-cirinya itu kan tidak ada rasa, tidak ada penciuman. Itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Tapi makan terus saja. Nanti lewat aja dia. Nanti akan sembuh dengan sendirinya. Nah, kalau udah hari ke-14, Siti-nya kan tidak menularkan lagi. Ya. Tidak menularkan lagi. Nah, ini sudah boleh keluar. Tapi, walaupun udah sembuh, jangan salah, bukan berarti tidak bisa kena lagi. Nah, oleh karena itulah harus disiplin tadi. Ya. Nah, berarti bahwa memang dari pernyataan Kombes, kalau melihat dengan actionnya sejauh ini perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam menerapkan. Dan ingat ya, jangan sampai mentang kita pejabat publik seenak-enaknya ngumpulkan orang, alasannya terlanjur. Enggak ada istilah terlanjur itu. Enggak konsisten kalau ya, masih lama, masyarakat belum urusan milih-milih kepala daerah nanti belum tidak terpikir ya. Mereka lagi urusan Covid nanti. Kini nanti bencana ya. Ya, 2023 akhir sampai 2004 lah urusan nyalon DPR lagi, mau nyalon kepala daerah, ada yang mau incumbent. Silakan ya. Dan ingat ya, masyarakat perlu ingat ini. Ada nanti kepala daerah yang berlindung di balik Covid. Ada indikasi-indikasi gitu? Lah, dia ada nanti, percaya enggak kamu? Yang incumbent bilang, oh saya gagal karena ini ada Covid. Wah, ini kan. Padahal dia sendiri nggak kreasi kan. Nggak ada cerita itu. Iya. Nah, jadi masyarakat lah menilai itu. Itu catatan tegas dari Pak Kombes bahwa bagi para tokoh, bagi aparatur pemerintah juga jangan saena EDW nih kalau bahasa dusun itu. Jangan saena EDW. Kita pejabat publik semaunya karena ini akan menjadi penilaian bagi masyarakat. Karena kalau masyarakat melihat seperti itu, maka dia jangan salahkan masyarakat juga. Nanti dia bersikap demikian, ya kan? Nah, kenapa sih boleh saya tidak? Benar. Padahal tapi sebenarnya itu tidak boleh ditiru ya. Artinya dia tidak apa-apa, tapi kita jangan. Nah, kita tiru. Oh, dia mengumpulkan orang di hotel, tidak apa-apa dia. Kita jangan. Oke. Nah, itu diskusi kita yang cukup singkat, yang cukup alot dan cukup bermanfaat mudah-mudahan bagi adik-anak di warga kota di Provinsi Bengkulu, sehingga apa yang menjadi materi diskusi kita hari ini tentang tema mengangkat sejauh mana efektivitas PPKM yang diberlakukan pemerintah provinsi khususnya di Kota Bengkulu itu dari kacamata harapan kita, dan tentunya kita berharap apa yang menjadi itu menjadi atensi juga bagi para pemangku kebijakan, sehingga apa yang kita diskusikan tadi bisa menjadi solusi, karena itu juga dinanti oleh masyarakat luar sana. Oke, itu aja di sana diskusi kita hari ini di edisi podcast dan program Aku Kabarkan. Semoga tidak bosan dengan nonton channel ini dan selalu tonton terus channel ini di channel Realitas Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi dan inspirasi kepada Anda. Akhir kata, saya selaku host dan kedua narasumber yang spesial ini undur diri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah.